Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilham Nur Wahid dari kelas 12 IPS 2 nomor absen 21. Kali ini saya akan membahas tentang materi kebijakan politik. Bagian saya adalah mencakup kebijakan pemerintah dan undang-undang yang dikeluarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada periode pertama. Kebijakan pertama mengamankan fiskal, yaitu postur anggaran dan nota keuangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan. Di dalamnya termasuk penyikapan jika harga BBM tidak dinaikkan. Kebijakan yang kedua, peningkatan dan optimalisasi penerimaan negara. SBY menegaskan bahwa masih ada peluang untuk meningkatkan sumber-sumber penerimaan negara. Misalnya, penerimaan dari sektor pertambangan bukan hanya menggenjot pajak di segala lini. Kebijakan yang ketiga, penghematan energi secara total. Dan yang keempat, kebijakan penggunaan gas domestik. Penggunaan gas domestik diharapkan bisa mendorong industri, sektor real, sehingga pertumbuhan ekonomi bisa terjaga. Dan yang terakhir, kebijakan untuk meningkatkan investasi. Kepala negara mengatakan bahwa investasi berkembang jika iklim dan aturan kondusif bagi pengembangan investasi. Untuk itu, Presiden meminta iklim investasi harus kondusif untuk memastikan investasi berjalan dengan baik atau dengan seimbang. Dan sekarang, undang-undang yang dikeluarkan pada saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode pertama. Yang pertama adalah Perpu nomor 1 tahun 2005 tentang penyelesaian perselisihan hubungan internasional. Yang kedua, Perpu nomor 2 tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Aceh dan Nias Sumatera Utara. Dan Perpu yang nomor 3 tentang pemerintahan daerah. Yang keempat, Perpu nomor 1 tahun 2006 tentang pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Yang kelima, Perpu nomor 2 tahun 2006 tentang perikanan. Lalu yang keenam, Perpu nomor 1 tahun 2007 tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di wilayah Aceh dan Sumatera Utara Nias. Dan yang ketujuh, Perpu nomor 2 tahun 2007 tentang penanganan permasalahan hukum. Lalu yang kedelapan, Perpu nomor 3 tahun 2007 tentang ketenagakerjaan. Dan yang kesembilan, Perpu nomor 1 tahun 2008 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Yang ke-10, Perpu nomor 2 tahun 2008 tentang Bank Indonesia. Yang ke-11, Perpu nomor 3 tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan. Yang ke-12, Perpu nomor 4 tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan. Yang ke-13, Perpu nomor 5 tahun 2007 tentang Tata Cara Perpajakan. Yang ke-14, Perpu nomor 1 tahun 2009 tentang Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan DPD. Dan yang ke-15, Perpu nomor 2 tahun 2009 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Dan yang ke-17, Perpu nomor 3 tahun 2009 tentang keimigrasian. Dan yang terakhir, Perpu nomor 4 tahun 2009 tentang tindak pidana korupsi atau yang disebut bisa juga KPK. Sekian dari saya. Sekarang akan dilanjutkan oleh Muhammad Firdaus. Saya Muhammad Firdaus, absen 19 akan menjelaskan tentang kebijakan penyelenggaraan politik dan kebijakan politik luar negeri. Penyelenggaraan politik pada kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, penegakan atau supremasi hukum diberikan porsi yang baik dan besar. Di dalam hubungan internasional, peran Indonesia dalam kancah internasional tidak dipandang sebelah mata. Indonesia pada masa itu aktif di berbagai forum internasional seperti APEC dan Global Climate Change. Kemajuan pemerintahan SBY tidak sampai di situ saja. Berbagai kemajuan diantaranya adanya BPJS, pendidikan wajib 12 tahun, dan pembangunan wilayah juga berjalan baik seiring dengan konektivitas politik luar negeri. Tumbangnya Orde Baru digantikan dengan Orde Reformasi. Pada era ini, ada dua kabinet, yaitu Kabinet Gotong Royong pada tahun 2001 sampai 2004 yang mengoperasionalkan PLN RI. Kabinet kedua adalah Kabinet Indonesia Bersatu pada tahun 2004 sampai 2014. Kabinet ini meletakkan landasan operasional PLN RI pada 3 rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJM tahun 2004 sampai 2009 yang isinya 1. Pemantapan politik luar negeri dan optimalisasi diplomasi Indonesia dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri. Yang kedua, peningkatan kerjasama internasional yang bertujuan memanfaatkan secara optimal berbagai peluang dalam diplomasi dan kerjasama internasional. Yang ketiga, penegasan komitmen perdamaian dunia yang dilakukan dalam rangka membangun dan mengembangkan semangat multilateralisme yang dilandasi dengan penghormatan terhadap hukum internasional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Irdet Akbar untuk menjelaskan tentang kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan SBY. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irdet Akbar dari kelompok 4 nomor absen 22 dan saya akan menjelaskan kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode pertama.
Yang pertama ada kebijakan fiskal, yaitu kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran negara, atau kebijakan pemerintah yang membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah. Contohnya, menambah atau mengurangi pajak dan subsidi. Yang kedua ada kebijakan moneter, adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Contohnya dengan operasi pasar terbuka atau open market operation. Dan yang ketiganya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya, yaitu Pak Is. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faiz Fadilah dari kelas 12 IPS 2 dan saya di sini untuk melanjutkan apa yang Irdad sampaikan. Kebijakan segi penawaran merupakan kebijakan pendapatan atau income policy, yaitu langkah pemerintah yang bertujuan mengendalikan tuntutan kenaikan pendapatan kerja. Tujuan ini dilaksanakan dengan berusaha mencegah kenaikan pendapatan yang berlebihan. Lalu pemerintah akan melarang tuntutan kenaikan upah yang melebihi kenaikan produktivitas pekerja. Kebijakan seperti itu akan menghindari kenaikan biaya produksi yang berlebihan. Untuk kesimpulan akan dilanjutkan oleh Rifki Amanullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifki Amanullah dari kelas 12 IPS 2. Saya akan menyimpulkan masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, terjadi banyak kemajuan di berbagai bidang hal. Ini dikarenakan kemajuan teknologi dan kebebasan berpendapat. Namun, terdapat beberapa kemunduran juga. Kita tidak dapat melihat kesuksesan suatu pemerintahan hanya dengan satu pandangan. Kita harus memandang dari berbagai sisi. Jika dibandingkan dengan pemerintahan pada masa Orde Baru, memang dalam beberapa bidang terlihat kemunduran. Tetapi, bisa saja hal ini dikarenakan pada masa Orde Baru kebebasan pers dikekang sehingga bagian buruk pada Orde Baru tidak terlihat. Di masa pemerintahan SBY, musyawarah mufakat diutamakan, sehingga pengambilan kebijakan terkesan lambat. Meski begitu, musyawarah mufakat ini dilakukan untuk kepentingan bersama, sehingga dapat dikatakan pada masa pemerintahan SBY telah cukup berkembang dibandingkan masa-masa sebelumnya dalam hal demokrasi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan dengan Muhammad Zidan Kipson. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zidan Kipson dari kelas 12 IPS 2 nomor absen 24. Saya di sini akan memberi saran kepada pemerintahan kepresidenan SBY. Kami menyarankan agar pemerintah lebih memperhatikan kesejahteraan rakyat kecil. Karena dari pengamatan kami, rakyat kecil yang kurang diperhatikan pemerintah. Meski laju perekonomian Indonesia berkembang pesat, namun perkembangan itu hanya menguntungkan golongan menengah ke atas dan merugikan rakyat kecil, sehingga kesenjangan sosial semakin membentang lebar. Kami juga menyarankan bagi segenap masyarakat Indonesia untuk turut berpartisipasi dalam pemerintahan dengan memberikan masukan, kritikan, dan dukungan. Sekian saran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.